Oke guys, selamat datang kembali di channel Vincent Nugraha. Hari ini aku bikin konten yang beda banget nih. Hari ini aku ditemani temanku jauh dari negara Malaysia, Bang Zafri. Gimana kabarnya Bang Zafri? Baik, terima kasih sih, terima kasih. Oke, Bang Zafri ini kemarin ngajakin aku buat kolaborasi video tentang One Piece, yaitu membahas apapun tentang One Piece. Dan ini adalah part keduanya. Sedangkan part pertamanya ada di channelnya Bang Zafri, yaitu Wibro. Wibro atau Wibro ya? Wibro ya. Wibro. Ya. Wibro. Oh ya, WEEBRO. Yeah. Silahkan bisa langsung cek di YouTube. Yeah. Oke, nah hari ini kita akan membahas apapun tentang One Piece, tapi mungkin kita lebih nganu ya Bang Zafri ya. Kita akan mengkerucutkan untuk ke One Piece film Red. Yes. Oke, Bang Zafri. Ini Malaysianya di sebelah mana ya tadi? Di sebelah Selangor. Selangor itu dekat dengan Kuala Lumpur sih, ibu negara. Oh, dekat dengan Kuala Lumpur. Terus sudah menjadi nakama sejak kapan nih? Nontonin One Piece ya. Di Malaysia itu dia ada satu rancangan TV namanya Astro Ceria sih, satu channel. Jadi rata-ratanya orang yang di Malaysia ini nontonin One Piece dari situ sejak kecil. Sejak kecil ya. Itu lebih kurang kalau di Indonesia panggil SD ya. Sekolah rendah, kalau di Malaysia sekolah rendah, so di Indonesia SD. Jadi aku boleh katakan lebih kurang 15 tahun sih sudah nontonin One Piece. Yeah. Wow, sudah lama sekali. Berarti ini nakama senior ya, senior nakama ya. Kalau aku jujur aja sama sih, aku nonton One Piece dari waktu SD. Cuman waktu itu masih nonton di TV juga karena internet juga belum terlalu bagus. Akhirnya aku stop. Kalau nggak salah di TV Indonesia itu baru sampai Grand Line ya. Iya, udah masuk Grand Line. Kayaknya udah hampir masuk ke Thriller Bark deh kayaknya. Oh, sudah jauh ya. Ingetanku itu pokoknya adegan waktu Robin megang bijinya Frankie. Itu ingatan terakhirku. Itu ingatan terakhirku nonton di TV. Gila. Bayangan seperti itu di TV loh. Di TV loh, sama keluarga, bayangin, aneh banget. Gak ada sensornya, gila. Dalam banyak-banyak scene yang itu ya, yang kamu ingat. Mesum banget kesannya ya. Terus aku stop berapa tahun, dan aku sebenarnya mulai resmi ya, mungkin resmi menjadi nakama itu 2017 malah. Itu baru baca ulang, nonton ulang dari pertama sampai arc Wano selesai, bingung mau ngapain, kena spoiler berkali-kali. I read the manga, langsung baca manganya. Sama sih, aku tuh also start reading the manga juga baru sih, Dressrosa agaknya ataupun Whole Cake. Karena reason yang sama sih, karena orang spoil gitu, jadi nggak tahan ya. Nggak tahan sih, setahun kena tahan memang enggak lah. Wah, nggak mungkin. Aku cuma bertahan berapa, aku terakhir nonton anime itu sampai waktu kayaknya masa lalunya Oden selesai deh. Setelah masa lalunya Oden selesai, habis itu spoiler. Ya udahlah, baca aja deh. Lama nunggu, gila apa. Iya, baru juga lah baca manga ya. Baru. Kalau baca manga sebenarnya aku dari kecil, cuman baca manga One Piece-nya yaitu 2017, 2018-an mungkin lah ya. Oke, Bang, kita hari ini akan membahas tentang One Piece film Red. Sudah nonton pasti dong? Sudah 2 kali. Sudah. Oh, 2 kali. Wow. Kenapa sampai 2 kali? Karena kali kedua itu One Piece YouTuber di Malaysia ya. Kami itu ada event. Yang mana kita book satu hall nonton yang ramai-ramai ya, untuk orang-orang Malaysia. Wah, ramai, seru banget ya. Di sini sebenarnya ada, cuman karena rumahku jauh. Jauh dari sekali kota-kota besar, dan terutama di Semarang paling dekat dengan kotaku itu hari Minggu kalau nggak salah. Sunday itu lagi pada nonton bersama, dan aku waktu itu nggak bisa. Waduh. Agak kecewa sih ya. Jadi kamu pernah sih jumpa YouTuber yang lain Indonesia? No. Terutama untuk One Piece ya. Dan jujur aja ini kolaborasi dengan YouTuber pertamaku ya. Serius. Ini pertama kalinya, karena aku mau ngajak kolaborasi dengan YouTuber lain kayak mereka nggak nunjuk muka sih, right? Mungkin kebanyakan YouTuber One Piece di Indonesia tidak nunjuk muka, jadi aku mau approach ke mereka juga
berasa nggak enak gitu. Dan apa ya, aku masih baru di dunia YouTube juga, jadi merasa kayak junior banget. Nggak berani untuk nge-approach, halo senior, halo senpai. Terlalu tinggi Anda senpai. Iya. Oke. Oh, kalau untuk memulai YouTube langsung pertama One Piece atau ada konten yang lainnya, Bang? Aku YouTube mulanya channel anime juga. Asalnya YouTube aku nih Webro nih 2 orang sih. Yang seorang lagi itu nggak nonton One Piece. Jadi asalnya kita berborak tentang anime yang bukan One Piece, like Attack on Titan, Demon Slayer, and then and so on lah. Kemudian di Malaysia itu kan COVID. Jadi PKP itu maknanya nggak boleh keluar daerah, nggak boleh pergi ke negeri lain. Jadi aku nggak boleh bisa jumpa sama dia. Jadi agak jauh tempatnya? Agak lebih kurang 45 menit. Oh ya, jauh juga ya. Iya, jadi aku kalau seorang-seorang sih mau cakap apa, aku paling tahu itu One Piece. Jadi aku pun mula One Piece. Aku juga seperti itu. Aku juga seperti itu. Dan that's where become, dan lama-lama itu audience itu dah jadi audience One Piece sih. So gak boleh. Sama loh. Gak bisa ubah. Jadi teman aku pun sudah gak buat sih. Dia sudah ada YouTube channel lain lah, channel gadget gitu. Malah beda jalan ya, beda jalan ya. Dan topiknya sudah beda. Aku bikin konten Black Clover. Ngikutin nggak? Enggak sih. Oh enggak, aku bikin Black Clover, One Punch Man, One Piece. Tapi emang paling rame ya One Piece sih. Black Clover ada, One Punch Man ada, tapi emang kebanyakan pada taunya Vincent Nugraha One Piece gitu. Aku kalau nyari di YouTube Vincent Nugraha lah paling atas One Piece. Oke. Kita langsung bahas ya Bang ya? Yes. Oke. One Piece Film Red itu kalau di Malaysia tayang tanggal berapa? Tayangkan aku pergi, the first one is the fan screening. Itu yang mana pertama kali ditayangkan di Malaysia, nggak silap aku awal September gitu. Awal September ya. Kemudian yang tayangan yang publiknya 22 September 22. Oh, hampir mirip dengan Indonesia ya. Indonesia itu kalau untuk fan screening kalau nggak salah 16, 17, 18 September lah kalau nggak salah. Terus yang untuk publik tanggal 21, dan aku nonton tanggal 21-nya karena fans screeningnya ada di Jakarta. Jauh banget. Mau nonton film doang udah bayarnya mahal, ongkosnya berangkat ke sana juga bensinnya mahal. Waduh. Nggak jadi deh, nonton yang deket-deket aja. Oke Bang. Langsung dulu pertama. Kalau misalnya aku tanya skor untuk film One Piece Film Red ini berapa? Dari skala 1 sampai 10 deh. Aku bagi 8.5. Oh, 8.5. Iya. Itu untuk secara keseluruhan. Kalau yang 30 menit terakhir 10/10 sih. Oh, really? Wow. The last 30 minutes ya. Oke. Itu emang the last 10 minute emang keren banget sih menurutku ya, final battle-nya keren banget. Cuman aku merasa kok kalau kamu gimana skornya? Kalau aku skornya ya. Aku kalau ditanya skor secara keseluruhan aku bingung. Tapi kalau harus dibagi, aku kemarin juga bikin review nih, aku bagi dari story dan actionnya. Kalau untuk story, aku kemarin kalau nggak salah ngasih 8.3. Untuk story 8.3. Tapi untuk action kemarin aku ngasih berapa ya? 7.8 atau 7.9 gitu. Karena aku merasa aku langsung bandingkan dengan movie sebelumnya yaitu Stampede. Jadi I see. Wah, itu udah beda banget, itu beda level lah untuk actionnya ya. Action beda untuk banget, fightingnya menang Stampede banget. Kalau menurut Bang Zabri gimana untuk actionnya? Untuk actionnya menang di Stampede sih, tapi untuk storyline-nya menang di Red. Oke. Sekarang give me the reason why you love One Piece Film Red. Bagi aku the storyline is actually a good storyline. It has an actual plot, kan? Di mana kita kenal Uta tu, and then kita mula rasa kenapa sih Utanya begini sih motivasi dia. Sedangkan dia itu dulu dengan Shanks, right? She's the musician, right? Why she hates pirates so much, right? So kemudian dijelasin yang rupa-rupanya Shanks itu yang jahat, yang ninggalin Uta dan hancurkan Elja. Kemudian tiba-tiba ada plot twist sih, yang itu bukan antara Shanks. Jadi bila movie ada plot twist gitu, bagi aku storyline-nya dah cukup mantap banget. Dan kemudian kita nampak Shanks
Walaupun ada penonton di Malaysia kata nggak cukup sih, nggak cukup Shang itu hanya. Apanya? Hanya bentar. Porsinya Shang. Ya, hanya sebentar kan. Ya. Tapi bagi aku Shang itu munculnya 4 tahun sekali, macam World Cup, macam Olimpik. Bener. Jadi bener. kalau bisa nampak 30 menit of Shang, that's more than enough for me. So. Oke. Aku cukup setuju, Ging. Tapi gini, Bang. Untuk storyline emang ini bagus banget dibandingkan Stampede. Stampede itu kayak simple ya. Simple banget. Cuman actionnya emang wow, itu keren banget. Tetapi untuk story One Piece Film Red itu jauh lebih complicated daripada Stampede. Jauh banget. Jauh banget. Terutama bagian ketika masa lalunya Uta. Oh guys, ini spoiler ya. Bagi yang belum nonton, terserah sana nonton. Salah sendiri belum nonton. Oke, menurutku sebenarnya kalau kita tidak mengetahui motivasinya Uta, karena aku pertamanya pikirnya gini, motivasi kenapa Uta jahat itu adalah karena Gordon. I see. Raja Elegia. Aku awalnya ke situ. Karena aneh banget kenapa Shanks yang kita kenal kan dia bajak laut yang baik ya. Kenapa dia harus membakar Elegia gitu. Jadi, kalaupun iya pasti ada reasonnya. Jadi kamu nyangka Gordon itu yang menipu, right? Awalnya di tengah-tengah cerita aku mikir kayak gitu dan aku langsung berpikir, wah, ini kalau ternyata cuman akal-akalannya Gordon, kayaknya ini akan menjadi cerita yang biasa aja. Tetapi ketika benar-benar diketahui ternyata bahwa yang membakar Elegia itu adalah Uta yang bisa dikatakan mungkin trans ya, dirasuki oleh Tot Musica ya. Menjadi perantaranya Tot Musica biar bisa keluar dan membakar Elegia, itu langsung satu cerita utuh. Yang tadinya ada plot hole sedikit dengan adanya masa lalu Uta full. Wah, this is a good story. Yes. Dan menurut abang gimana nih? Ini canon apa enggak nih? Ini canon apa enggak? Untuk story-nya dulu, kita mulai dari story-nya dulu. Enggak sih. Movie One Piece itu enggak pernah canon sih. Ya, benar sekali. Dan tapi gimana dengan karena kan di manga chapter berapa itu ya? Waktu Shanks datang ke Wano kan nampak itu ada Uta. kayak ada Uta ya. Ya, itu membuat wow. Uta canon. Ini beneran apa enggak nih? Kalau menurut Bang Zafri gimana tuh? Jadi untuk aku gini, Uta itu canon, tapi storyline Red itu enggak canon. Itu untuk berarti aku. Mirip One Piece film Gold ya? Gold ya? Ada Shiki itu apa? Shiki. Itu Gold ya? Karena Oda itu sendiri sudah lukis Uta itu. Jadi the moment dia lukis gambar Uta, walaupun hanya bayangan saja, hanya siluet saja, tapi itu Uta kayaknya ya. It has become canon for him, right? So dan nampak dalam film Red ini mungkin kita nggak akan lihat Uta lagi sih. Jadi okay lah, walaupun dia macam tiba-tiba, right? Uta nih tiba-tiba yang Luffy ada kawan lagi satu, ada sahabat lagi satu sejak kecil, tapi bagi aku ia tidaklah terlalu serabutkan the actual storyline untuk One Piece sih. Karena kalau untuk yang episode tambahan 3 episode di seriesnya itu kan ya kan ada masa lalunya Uta, menurutku juga kalaupun ini yang di series itu adalah canon, itu nggak mengganggu gitu loh. Karena tidak mengganggu the whole story dari One Piece. Karena itu sebelum Luffy makan itu buah itu sih. Dan tapi kalau misalnya kita bahas sedikit-sedikit detail-detailnya ya Bang. Bagian mana yang sekiranya di One Piece film Red itu canon? Kalau misalnya kita anggap itu canon ya. Kira-kira mana bagian yang ini bagian ini canon nih? Hanya di backstory saja. Karena yang actual timeline tuh kita nampak Big Mom sih. Jadi Big Mom itu langsung meruntuhkan semua teori kalau itu canon loh. Aku juga kaget bagian itu. Karena ada orang tanya aku sih, Big Mom bukan di bawah tanah ya? Kenapa dia ada di film? Jadi untuk aku the real timeline, right? Bagi aku itu enggak canon sama sekali. Aku waktu nonton aku masih berpositif thinking kalau ini canon. Enggak. Dan timelinenya mengambil setelah Wano. Setelah pasti Wano. Kan karena ada Gear 5 ya. Pasti ada Gear 5, Jinbe sudah ada, Yamato juga nggak ada gitu. Tapi ketika waktu ngumpul semua karakter muncul, lu kok Big Mom?
Nggak itu canon langsung kan? meruntuhkan. Itu semua teori langsung udahlah nggak canon ini, bener-bener nggak canon ini. Iya. Oke Bang, kalau gini, best moment dari film Red ini buat Abang apa? Kasih 3. Give me 3 best moment. Kasih 3 ya. Oke. Number 3 dulu. Jangan langsung yang terbaik dong. Number 3 combo between Usopp and Yasop lah. Wah. Nah, itu wow. The whole Give applause to Oda. Ya, the whole scene lah kan. Yang mana Red Hair Pirates, kita pertama kali sih nampak Red Hair Pirates beraksi. Nggak pernah sih selama 20 tahun ini kan. Jadi itu yang keduanya sih di hujungnya yang mana Shanks mengeluarkan Hau Shoku Haki. Yang mana Admiral Kizaru tuh angkat tangan sih. Seperti waktu setelah selesai perang itu ya malah. Oke. Yang dia Shanks kata Uta itu anaknya, keluarganya. Jadi sesiapa yang mahu Uta ni, koi datang dekat aku, sini kau. Jadi yang itu momen tuh semua orang yang nonton bersorak sih. Menjerit sih. Itu keren banget. Ya. Terus yang pertama, the first one what I actually like, which people might not expect, is the plot twist sih. Yang mana malah justru di plot twistnya ya. Ya, yang mana rupa-rupanya Shanks itu sewaktu dia berlalu pergi, walaupun dia ketawa tapi dia sebenarnya menangis kan. Itu the best. Iya, itu sebenarnya menangis. Itu the best banget. Ya, meninggalkan Uta kan, dan that moment really solidify kenapa sih aku ni suka banget sama Shanks ni, the character, dan moment itu menambah lagi sih respect aku terhadap Shanks. Jadi that's my favorite lah. Kalau kalau menurutku untuk nomor 3 Gear 5 malah. Walaupun sebentar tapi Gear 5. Ya itu bagus, cuman kayak seperti tidak di highlight khusus. This is Gear 5. No, Gear 5-nya seperti ditis saja ya. Sebentar aja keluarnya, dan seolah-olah kayak kita sudah pernah tahu ini formnya Luffy sebelumnya, kayak Snake Man, kayak Bounce Man. Keluar udah selesai. Padahal ini Gear 5 loh. Harusnya kita diberikan momen yang lebih scene yang lebih powerful lagi ya untuk This is Gear 5 gitu. Itu yang ketiga. Aku rasa yang nontonin anime mungkin nggak perasa sih itu Gear 5. Iya. Nah, tapi orang sebelah akan jerit Gear 5, jadi kesianlah sama orang yang nonton anime. Lucu, ini funny moment Bang. Ini funny moment banget. Waktu aku nonton itu semua bioskop kan tenang kan, diem lah pada nonton. Waktu Gear 5 muncul, aku langsung teriak, diem semua orang. Aku jadi berasa aneh sendiri di studio gitu loh. Mungkin ada yang notice gitu ya, ini Gear 5, tapi tidak seheboh aku gitu loh. Aku jadi merasa, wah ini orang pada baca manga pada sih. Itulah itu kan. Iya kan, jadinya nggak tahu. Taunya ini juga kayak Snake Man biasa aja, karena emang sebelum Gear 5 keluar kan ngeluarin Snake Man dulu kan. Iya. Itu momen ketiga. Kalau momen kedua aku mungkin waktu momen yang seperti abang tadi, Shanks keluar pergi dari Elegia itu. Iya. Waktu ternyata dia menangis. The plot twist tuh, right? The plot twistnya itu bener-bener waktu nonton trailernya aku Shanks nggak mungkin tertawa sambil meninggalkan Elegia. Nggak mungkin kayak gini. Pasti ada sesuatu. Ternyata jawabannya nggak perlu susah-susah, tapi tinggal dibalik aja sudut pandangnya di depan mukanya Shanks gitu. Di mana mereka lagi menangis sambil tertawa, itu benar-benar wow. It's so hurtful man, it's so hurtful. Yes. Kalau yang pertama Yasop Usopp aku malah. Yasop Usopp ya. Yasop Usopp itu langsung bener-bener informasi yang menurutku itu bener-bener informasi yang canon dengan serialnya, karena yang dibahas adalah Kenbun Shoku Hakinya kan. Dimana Kenbun Shogun ternyata bisa berbagi vision. Bisa berbagi pandangan, dan random banget. Aku kira tadinya kayak Yasop Usopp karena dia ayah dan anak ya. Telepati gitu ya. Iya, tapi yang lainnya kan kayaknya enggak gitu. Luffy dan Shanks kayaknya kan berbagi vision enggak sih? Aku kok agak lupa ya. Enggak sih. Apa cuma Yasop Usopp? Hanya Yasop Usopp ya? Yasop Usopp saja yang nampak. Berarti sih. aku yang salah ngerti berarti. Itu best moment banget karena itu adalah momen dimana yang akhirnya Luffy dan Shanks bergerak bersama. Karena bantuan Yasop dan Usopp. Tanpa mereka berdua, wah, ton musiknya nggak bisa kalah sih.
Nah, itu dari aku. Terus Bang, menurut Abang di final apa scene-nya, Uta mati nggak? Uta mati untuk aku. Karena aku tengok 2 kali kan. Di kali pertama itu aku nggak perasan sih Uta mati atau enggak. Karena momen itu laju banget sih berlakukan. Iya benar. Jadi bila aku nontonin buat kali kedua memang aku tunggu sih, aku ingin lihat betul enggak. Jadi memang aku nampak Red Hair Pirate tu mengelilingi like coffin atau keranda ya. Jadi emang kelihatan ada coffin-nya ya? Memang ada. Oh, ada. Oh, ya. aku karena nonton sekali jadi kurang memperhatikan sih. Iya, jadi boleh disimpulkan yang dia mati sih, dan bagus dia mati karena dia takkan affect the storyline right now. Ya, itu yang paling penting banget. Karena kalau misalnya ternyata Uta hidup, akan sangat aneh kalau tiba-tiba dia muncul di series gitu. Iya. Kalau di manganya akan sangat aneh banget. Sangat random. Tiba-tiba ada random banget gitu kok bisa muncul. Kalau emang dia mati dan kita bisa bilang kalau ini cerita semi canon ya. Iya. Ya memang Uta harusnya udah nggak muncul lagi sih. Iya. Iya benar banget. Benar. Oke Bang, kita move to the next question ya. Menurut Abang kalau dari One Piece Film Red ini ada teori yang bisa di-share ke kita nggak? Teori ya? Dia bukan teori sih, dia cuma kalau bila aku lihat waktu Usopp dan Yasop bergabung tu sih, kemungkinan Yasop itu ada observation haki yang lebih powerful daripada Katakuri sih. Seriously? Karena dari Katakuri? karena Katakuri boleh lakukan. Aku sampai tersengat dikit loh dengar Katakurinya. Wow. Karena Katakuri hanya boleh lihat beberapa detik ke depannya. Kemudian Shanks kata aku pun bisa sih. Tapi iya momen itu ya. Tapi aku nampak Yasop itu boleh melakukan yang lebih dari itu sih. Boleh sama like he can actually see like the future and then also connect with Usopp sih. Itu saja. Tapi that's just a small thing lah. Nggak ada sih teori dalam film Red ni. Kalau teori yang luar film Red-nya banyak sih. Tapi dalam film Oke. Kalau menurutku aku cukup setuju ya. Itu ternyata kalau dipikir-pikir emang Katakuri kalau diri Kenbon Shokuhakinya ya emang lebih bagus Yasop ya kali ya. Mungkin karena ya. Dan durasi mereka saling terhubung kan cukup lama ya. Iya, itu nggak cuma berapa detik, itu benar-benar satu serangan utuh gitu buat ngalahin Tot Musika, itu gila banget. Iya. Oke, kalau gini Bang, tadi kan bilangnya kalau teori di film Red ya cuma small theory ya. Kalau teori yang lain, yang mungkin gini deh, teori apa yang akan muncul di Pulau Egghead dah? Di ada Pulau Egghead ya. Ya di chapter terbaru berarti chapter berapa? 1061 terakhir ya? Ya 1061. Ada teori nggak? Di Egghead kita mungkin akan tahu lebih tentang Sword dan mungkin aku rasa yang Garp is the leader of Sword. Tapi Garp? Ya, aku baru tahu itu. Aku baru dengerin. Menarik. Ya, ini teori saja ya. Karena Kobe dan Helmeppo itu bawah Garp kan. So it makes sense kalau Garp itu ketuanya sih. Tapi teori yang lebih gila dari itu yang pernah aku ngomong sebelum ini adalah Trafalgar Law is actually a part of Sword. Itu teorinya. What? Seriously? Wah, aku baru dengar. Ya, banyak kenapa? Give me the reason. Okay. Why Trafalgar Law adalah Sword? Okay. Ada beberapa ini aku pernah upload di video aku sih. Okay. There are few things. Kita tahu Drake pun Sword, right? Ya. Ketuanya malah kan, the leader of the Sword. The captain, right? And then di Wano sih kita nampak yang Drake yang melepaskan Law sih dalam. Ya, itu satu. Okay, kemudian kalau kamu ingat the Rocky Port incident itu melibatkan Blackbeard, Wang Zi ataupun Ochoko namanya, kemudian Law dan juga Kobe. Jadi kita tahu Kobe memangnya Sword, manakala Blackbeard tu memang totally on the jahat lah kan. Law-nya di mana sih? Kenapa Law ada di situ? Adakah Law juga adalah part of Sword? For macam mereka itu berlakon sih yang the Rocky Port incident sih. Itu satu lagi. Satu lagi Aokiji juga, ni pun prediksi juga. Aokiji juga adalah Sword. Jadi di Punk Hazard itu kenapa Aokiji boleh tiba-tiba muncul sewaktu Doflamingo ingin membunuh Smoker kan?
Ya, ya. Kita kena Di ingat endingnya Pang Hazard kan berarti ya? Iya, kita kena ingat yang Law juga di Pang Hazard. Mungkin dia yang bagi tahu Augiji tentang itu. Jadi itu saja. Oke. Wow, itu keren banget. Aku baru tahu kalau ada teori yang menyatakan Trafalgar Law adalah bagian sword. Wah, itu keren banget. Aku juga gini, aku juga bingung, Bang. Waktu di Wano, apa alasan si Drake melepaskan Law? Iya, kan? Itu benar-benar aku masih nggak bisa menemukan kebenarannya gitu, karena emang setelah itu Oda tidak memberikan kejelasan apapun lagi kan ya. Jadi mungkin bisa jadi situ teori bagus. That was a nice theory. Satu lagi. Oke. Law itu dia punya orang yang menjaganya dulu, Corazon, right? Yap. Dan Corazon itu adalah Marine, right? Yap. Jadi kalau kita ikut formula One Piece ini tentang inherited will, you know, Shanks follow Roger, Luffy follow Shanks. Jadi nggak pelik sih kalau Law follow Corazon yang dahulunya juga adalah double agent, right? Untuk Marine dan juga pirate. Jadi itulah. Oke, bisa masuk akal juga sih. Karena bener juga, kenapa si Law melihat tragedi bahwa Corazon itu dibunuh oleh bajak laut. Dan sebenarnya Corazon adalah Marine. Kenapa dia malah menjadi bajak laut dan tidak menjadi Marine untuk membalaskan dendam Corazon gitu kan ya? Iya. Intinya begitu. Oke. Wah, itu juga menarik banget tuh. Bagus banget. Wow. Terima kasih Bang. Itu teori. Wow. Blow my mind. It blows my mind. Aku suka banget. Oke Bang. Kita ke pertanyaan terakhir. Oke. Sebelum kita closing untuk part kedua ini, bisa diberitahu nggak, di-share ke kita? Pertama, buah iblis apa yang disukai oleh Bang Zafri? Dan kalau misalnya buah iblis itu ada di dunia nyata kita, kira-kira itu buah iblis apa? Sorry, sekali lagi, buah iblis apa? Oke, buah iblis apa yang misalnya buah iblis itu pengen Bang Zafri makan? Itu aja deh pertanyaannya deh, biar lebih gampang. Oke. Aku favorite buah iblis itu Marco sih, The Phoenix. Karena The Phoenix, Swan berarti ya, Mythical Swan ya. Iya, keren banget sih Marco. Alasannya? It's so cool lah bagi aku. The appearance-nya sangat cool, sangat interesting, sangat menarik, sangat lawa, dan dia juga kuat juga sih, the power dan juga boleh healing and so on. Yap. Yeah. How about you? Oke. Ini entah kebetulan ya, jujur, aku juga pingin buahnya Marco. Ini kebetulan banget loh. Kita nggak nyeting ini ya Bang ya. Kita nggak nyeting itu ya. Karena apa? Alasannya aku suka Zuan. Aku suka banget dengan Zuan. Itu yang pertama. Yang kedua, buahnya tipe Marco bisa terbang. Aku orang yang suka berpergian. I like traveling. I like go somewhere places. Tapi aku tidak suka di keretanya. Aku tidak suka capeknya gitu loh, badan capek di jalan itu aku nggak suka banget. Jadi aku pikir kalau terbang bisa lebih cepet gitu sampainya. Aku mikirnya begitu. Dan yang ketiga bisa healing, bener banget, bisa healing. Jadi kalau misalnya aku terbang jatuh ya healing aja lah, gampang. Right. Oke, pertanyaan yang terakhir, karakter favorit di One Piece? Semuanya. Tapi kalau 3 wes. Kita kasih 3, tolong beri kami 3 karakter favorit. Karena pasti salah satunya ada Straw Hat Pirates-nya kan. Iya. Yang pertama itu Zoro sih. Zoro. Alasannya? Sejak momen di penghujung Tri Lebak itu, sewaktu Zoro mengambil semua lukanya Luffy dan mengorbankan dream dia untuk kaptennya, that moment becomes the reason why Zoro is my goat lah. My favorite lah. That's the moment lah. Itu keren banget. Terus yang kedua? Yang kedua ya, kalau keduanya selalunya Luffy sih. Tapi Luffy itu terlalu mainstream ya jawabannya. Terlalu mainstream. Aku akan sebut Ace sih. Protagonis Ace. Ace. Walaupun sudah berapa tahun sih, lebih sedekat meninggali kita. But it's still Ace. Cause how he cares about Luffy lah kan. Ace tu aku suka yang Oda nunjukin the flashback after dia mati sih. Jadi lepas dia mati baru ada flashbacknya, dan dalam flashback itu Ace kata yang aku nggak akan mati, aku akan jaga kau Luffy, aku nggak mati. Jadi the moment hit so hard for me lah. So, Aku masih lagi Ace. And
Disebabkan kita borak tentang film Red, oke, Shanks lah. Wah, oh, ya, itu udah nggak bisa diganggu gugat. Itu Shanks itu wah keren banget. Banget, ya. Banget. Oh, ngomong sedikit masalah Ace yang tadi ya. Aku juga jadi keinget waktu aku nonton bagian Ace dibunuh sama Akainu ya. Iya. Aku sudah mendapatkan spoiler kalau Ace mati gitu. Sama sih, sama. Tapi waktu aku mengikuti perjalanannya Luffy ke Impel Down, terus bisa ke Marineford, dalam hati aku masih berpikir enggak deh, nggak mati deh. Enggak mungkin mati dong. Mati beneran. Padahal aku udah dapat spoiler itu, aku udah tahu fakta itu. Kok bisa gitu loh? Kita udah tahu faktanya, tapi aku masih berharap kalau Ace hidup. Waduh. Karena dia sudah terlepas sih kan, sudah garinya sudah dibuka. Jadi jadi kan kepikiran, wah tinggal kabur, tinggal escape aja kan. Oke. Untuk lu gimana? Gimana? Karakter favorite. Karakter favorite? Iya. Kayaknya juga karakter mainstream doang sih. Enggak apa-apa. Kalau dari karakter yang ketiga. Oh, number 1, oke. Luffy, oke. Pasti Luffy. Yang membuat kita bisa berkonten sampai sejauh ini, siapa lagi kalau bukan kapten kita kan? Itu pasti Luffy. Bahkan aku sampai gini bang, kalau misalnya aku nanti punya anak cowok, aku akan berusaha meyakinkan istriku buat diberi nama Luffy. Itu dreams come true banget itu, kalau bisa berhasil itu dreams come true banget. Itu yang pertama ya. Kalau yang kedua, aduh ini agak berat juga nih. Kayaknya juga sama Zoro sih. Zoro ya. So jadi Zoro atau Sanji ya? Aku tetap Zoro. Iya. Aku tim Zoro. Tim Zoro. Meskipun aku nggak masalah Sanji ya, aku tidak punya masalah dengan Sanji, tapi aku tetap Zoro. Iya, I see. Karena entah kenapa ketika kebayang Luffy, di bayanganku ada Luffy, di situ ada Zoro gitu. Paham sih. Agak susah untuk membayangkan Luffy dengan Sanji untuk disejajarkan gitu ya dalam Straw Hat Pirate. Entah kenapa kalau menurutku Luffy partner yang paling bagus adalah dengan Zoro gitu, dan kita tahu bahwa Zoro adalah salah satu dari kru bajak lautnya Luffy yang tidak memakan buah iblis. Iya. Dan bisa sekuat itu. Yes. Kalau Jinbei dia masih ibaratnya dia beruntung karena dia manusia ikan yang mempunyai kekuatan fisik. Iya. Emang sudah bagus dari lahirnya kan. Kalau Zoro benar-benar dia mendapatkan semua kemampuannya karena latihan. Itu bener-bener nilai kehidupan yang aku serap banget dari Zoro. Kalau meskipun kamu bukan orang yang berbakat, ya latihan. Itu aja. Cuman itu aja caranya, nggak ada cara lain lagi selain latihan. Karena kalau dilihat-lihat ketika waktu Zoro di Thousand Sunny atau di Merry, ketika tidak ada perang, lagi santai-santai di laut, yang lainnya sedang makan, tidur, Zoro latihan loh. Zoro latihan di waktu senggang, dia latihan. Itu respect banget sama Zoro. Respect banget. Kalau yang ketiga, yang terakhir, waduh aku nggak pernah mikir sampai sini nih. Mungkin kalau di luar Straw Hat, Kobe ya? Kobe. Oh, menarik sih. Karena dia salah satu contoh yang mirip Luffy, bukan mirip Luffy ya, mungkin mirip dengan Zoro malah. Karena dia adalah seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa, sangat lemah. Tapi karena dengan latihan, apalagi dengan tutor guru yang pas, yaitu Garp, dia bisa sampai sekarang. Kebayang nggak bang kalau Kobe bisa sampai sekarang? Nggak bayang sih. Nggak kebayang. Chapter 2-3 lain banget sih. Iya, aku kira itu dia cuman karakter yang selewat aja udah selesai, nggak akan muncul lagi gitu. Tapi ternyata wow. Sekarang ini juga dia dalam satu important story sih, yang mana the Rocky Ford incident, right? So waktu aku mendengar bahwa dia diculik sama Kurohige, aku langsung berdiri dari kursi, yakin. What the heck? Ini kalau udah dicuri Kurohige, arc berikutnya pasti ada hubungannya sama Kobe nih. Nggak mungkin ini cuma sekedar informasi lewat, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu, something important tentang Kobe di sini. I see. Oke, Bang. Zafri, wow, that was a fun conversation with you. Yes. Terima kasih sudah mampir di channel saya, channel Vincent Nugraha, dan teman-teman sekalian silahkan cek channelnya Bang Zafri di Wipro, sama-sama membahas One Piece.
dan semoga kita bisa tetap konsisten ya Bang ya, tetap konsisten untuk membuat konten One Piece terusnya, dan kita bisa diskusi lagi. Mungkin next time kita bisa mengadakan kolaborasi seperti ini dan membahas lagi ya. Dan ternyata meskipun kita beda bahasa, tapi paham sih. Bikin understand each other. Wow, itu gokil banget. Aku tadi waktu seharian itu mikir, aduh kalau ternyata gak bisa memahami bahasanya Bang Safri, aku gak enak banget, ini gak enak hati. Kena tengok Google Translate gitu kan. Nah, tadi kan bilang gitu kan sebelum kita rekaman kan kita cek Google Translate aja kalau nggak ngerti. Tapi ternyata kita bisa paham gitu loh, kita bisa saling mengerti gitu. Karena One Piece menyatukan kita, kayak One Piece satu potongan gitu kan. Kita jadi satu meskipun kita beda. Brand kekuatan One Piece, Bu. Mantap. Kekuatan One Piece. Mantap. Oke, terima kasih Bang Safri. Sama-sama. Terima kasih sekali sudah bergabung di channel saya. Teman-teman silahkan langsung habis ini. Oh, nanti aku kasih di deskripsi aja deh biar lebih gampang. Terima kasih semuanya. Saya Vincent Nugraha dan teman saya Wibro pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.